Oke, terima kasih Kak Rizky. Wow, baru satu aja sudah timbul nih, semangat-semangat mudanya nih. Oke, sekarang kita lanjutkan ke narasumber kita yang kedua, ada Kak Wirdatul Kudsiyah. Oke, Kak Wirda, kepada beliau saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas, teman-teman? Sudah jelas. Dengar. Nggak ada gangguan lagi nih. Karena di depan saya plek-plek ada kipas ini. Takutnya ada suara-suara gimana gitu. Baik, sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada moderator atas Aman-aman. kesempatannya. Dan untuk Salam Institute ya dan teman-teman yang hadir pada malam hari ini, Masya Allah luar biasa. Sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ma ba'du. Langsung saja. Di sini sebenarnya tadi sudah diwakilkan semuanya oleh Kak Rizky ya. Semua isi dari penyampaian beliau itu daging semua isinya. Saya dari tadi gitu. Masya Allah, luar biasa sekali. Dan sepertinya sudah terwakilkan semua oleh Kak Rizky ya. Tapi di sini sebenarnya saya ingin lebih fokus membahas terkait yang realita-realita yang terjadi terlebih lagi berdasarkan pengalaman pribadi seperti itu ya teman-teman. Sebenarnya pas waktu baca tema pas dikirim flyer oleh Kariski, nanti temanya ini ya pemuda bergerak dan berdampak itu kayak wah emangnya saya sendiri pun merasa emang aku udah bergerak ya. Ya kayak gerak mungkin udah ke dapur kamar mandi tapi kira-kira aku udah berdampak nggak sih kayak gitu. Nah tapi lagi-lagi di sini kita semua yang namanya masih dalam proses, kita semua sama-sama bareng-bareng untuk menjadi versi yang lebih baik dari yang sebelumnya seperti itu. Nah teman-teman semua yang hadir pada pertemuan kali ini, sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih semangat ya, mungkin dari awal pertemuan tadi sampai sekarang masih semangatnya masih luar biasa. Dan di sini saya ingin memulai dari cerita terlebih dahulu gitu ya, karena memang saya anaknya suka cerita gitu. Karena tadi udah disampaikan nih sama Kak Rizky, pemuda itu ini, udah kenyang tuh ya. Jadi kita sedikit untuk dari cerita. Nah, sebelumnya teman-teman, jujur saya itu dulu kalau dilihat ya, dari SD itu saya termasuk salah satu korban bullying gitu. Jadi saya itu saya memang suka dari kecil itu suka tampil, suka drama, suka drama sih, maksudnya kayak suka acting, suka yang intinya anaknya emang centil banget gitu ya dari kecil tuh emang udah gemes, orang tuh sampai gemes gitu. Tapi saya itu di salah satu sekolah dasar, alhamdulillah sudah dipindahkan. Dulu saya merupakan salah satu korban korban bullying. Jadi setiap kali apa yang saya lakukan, setiap kali ketika ingin memulai untuk unjuk diri, untuk membuat prestasi dan lain sebagainya, itu pasti langsung dijatuhkan kayak gitu. Dibully itu bahkan sampai pernah ada di fase dikuncikan di kamar mandi, sampai pernah bahkan guru sendiri itu uh, ikut membuli kayak gitu, dalam artian tidak tidak membela korban namun lebih membela pelaku kayak gitu dah. Pokoknya itu masa lalu yang sangat kelam sekali, sehingga sehingga itu mengubur mental saya. Saya menjadi menjadi bisa dikatakan introvert ya waktu itu. Maksudnya malu, bahkan untuk menyampaikan kalau sesimpel tanya, hari ini kamu mau makan apa? Itu saya nggak tahu karena pasti ada takut salah, ada ketakutan kayak nanti orang ini kira-kira kalau aku minta ini kira-kira dia suka nggak, dan pokoknya banyak sekali ketakutan-ketakutan yang mengubur keberanian saya kayak gitu. Jadi saya tuh menjadi orang yang kayak takut banget buat melakukan apapun itu. Bahkan sesimpel memilih hari ini mau pakai baju apa, itu saya benar-benar takut salah kayak gitu, teman-teman. Nah, hingga pada akhirnya alhamdulillah orang tua memindahkan ke sekolah yang lebih baik. Di sana mulai disupport, dan di sana pertama kali saya di sekolah ini saya pertama kali dikasih amanah untuk mengikuti lomba waktu itu. Dan itu di situ wow, luar biasa ketakutannya, tapi alhamdulillah membanggakan kayak gitu. Jadi ternyata bukan nggak bisa gitu teman-teman, tapi memang dari yang saya rasakan waktu itu saya sendiri yang belum berani melawan rasa takut tersebut seperti itu. Nah, mungkin seperti yang dikatakan oleh Karis kita tadi, banyak dari kita yang di usia saat ini tuh terlalu fokus melihat proses orang. Kok dia bisa ya? Padahal kok aku gini-gini terus ya? Kok
dia, bisa sih berproses, kenapa sih aku begini dan lain sebagainya, dan banyak sekali yang pikiran-pikiran yang membuat kita itu nge-down kayak gitu. Bahkan, membuat kita tuh membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, membuat kita menyalahkan nauzubillah sampai, ada di titik menyalahkan takdir seperti itu, teman-teman. Dan itu, menurut saya sangat disayangkan karena lagi-lagi teman-teman sebenarnya kita ini bukannya, kalau terus-terusan ngelihat, "Ah, dia mah enak," kayak gitu kan, "dia mah enak nih, bapaknya seorang CEO perusahaan ini," misalkan kayak gitu. "Ah, dia mah enak, bapaknya kiai kayak gini, jadi enak," kayak gitu. Nah, padahal tadi sudah dijelaskan oleh Kak Rizky karena, seorang pemuda itu dia nggak bilang, "Oh, bapakku ini," gitu. Tapi kalau seorang pemuda yang sejati itu dia mengatakan, "Oh, aku ini," kayak gitu. Nah, sehingga kalau teman-teman saya boleh jujur, saya baru mulai untuk, apa ya, keluar dari zona ketakutan tersebut itu, saat saya berusia 21 tahun. Ya, waktu di sekolah dasar memang saya memiliki kesempatan, tapi saya keberanian saya dikubur lagi karena memang tidak ada support dari lingkungan. Ya, tidak ada support dari lingkungan, baik itu dari keluarga, dari, lingkungan sekitar dan karena saya memang merupakan gadis yang tinggalnya tuh di kampung pelosok banget, yang di mana ini memang dari segi pendidikan, fasilitas itu masih, belum terjangkau gitu oleh pemerintah, sehingga tidak ada akses atau tidak ada wadah untuk kita berkembang seperti itu. Sehingga saya memilih untuk merantau, kayak gitu teman-teman. Nah, kalau dibilang, "Oh, berarti sekarang udah keren ya, udah hebat ya?" Enggak, sekarang masih, terus berproses, masih, belajar juga kayak teman-teman semua. Tapi di sini yang saya ingin tekankan ke teman-teman semua, Eee, terutama bagi di sini, ada yang merasa menjadi santri, di sini ada yang merasa udah mondok puluhan tahun, di sini atau mungkin bahkan ada yang, memiliki pengalaman sama kayak Ana gitu kan, tapi, banyak yang saya temui, baik itu teman dekat, bahkan, adik-adik kita yang mungkin sekarang baru lulus dari pesantren, itu kalau ditanya, "Kenapa sih nggak kayak gini?" "Ah, ilmu saya masih segini," kayak gitu. "Kenapa sih kamu, coba ini aja deh." "Ah, enggak ah," kayak gitu, "saya mah apa tuh." Jadi sebenarnya dia mampu, tapi masih ada ketakutan dalam dirinya, masih terus merasa kurang, masih terus ngerasa kayak, "Ah, aku kayaknya nggak pantas deh, ilmu aku masih kayak gini, kayaknya gini aja deh," kayak gitu. Apalagi untuk santri yang dia itu udah mondok puluhan tahun, berapa sih orang mondok, 6 tahun misalkan kayak gitu, udah selesai mondok 6 tahun, tapi masih terus merasa dengan dalih, "Oh, ilmu saya tidak cukup," dan itu sangat disayangkan. Apalagi saat ini tuh santri yang belum melek akan dunia digital, yang masih nggak mau update, takutnya, "Oh, takut nanti ini, takut ikut tren, takut terbawa arus," kayak gini. Sebenarnya lagi-lagi itu kembali kepada diri kita. Makanya kenapa kalau kita, kembali lagi ke tema pemuda bergerak dan berdampak, kenapa sih peran pemuda yang saat ini, sangat diperlukan kayak gitu kan, sangat, berpengaruh bahkan untuk, masa depan Indonesia ke depannya. Ya karena memang seperti yang dijelaskan dari oleh Kak Rizky tadi dari segi fisik, dari, kecerdasan emosional, dari pokoknya semuanya tuh, ada di pemuda, kayak gitu kan. Kenapa sih kok, Bung Karno dulu tuh nggak bilang, "Beri aku 10 lawyer," atau "Beri aku 10 apa sih, orang terkaya di dunia maka akan kuguncangkan dunia. Kenapa sih Bung Karno tapi bilang, "Beri aku 10 pemuda maka akan kuguncangkan dunia." Sedangkan kalau kita kembali ke sejarah, padahal posisi Indonesia dulu itu pendidikan itu sedang tidak baik-baik saja. Banyak di antara pemuda itu yang, eee, apa ya, yang bisa baca huruf, baca tulis itu masih dikit banget gitu. Tapi kenapa sih Bung Karno seberani itu, padahal Bung Karno sendiri tuh kayaknya insecure gitu kan, kira-kira nih gue bilang kayak gini nih beneran bisa nggak sih?" Kayak gitu. Bung Karno aja, eee, sebenarnya ada rasa insecure, tapi karena kenapa Bung Karno berani, mengungkapkan kalimat tersebut yang sampai sekarang kita sering kali ucapkan, ya karena, beliau memiliki, apa, rasa optimis yang sangat besar seperti itu teman-teman, rasa percaya diri yang sangat besar seperti itu teman-teman. Makanya kenapa di sini sangat disayangkan, kalau teman-teman sampai detik ini mindset-nya itu masih disetir oleh FYP TikTok, oleh FYP Instagram, oleh, quotes-quotes yang tidak seberapa, kayak gitu. Eee, misalkan kayak gini, sok-sokan ngasih motivasi,
Padahal, misalkan ada ketika Barack Obama memberikan motivasi, sukses tuh seperti ini, dilihat background Barack Obama tuh siapa, oh dulunya ternyata dia ini bapaknya, ya pantaslah kayak gitu. Sehingga apa, sehingga ya pantaslah Barack Obama orang bapaknya ini kayak gitu, orang keluarganya orang kaya semua. Jadi apa, jadi ngedown, jadi makanya, jadi nggak ada tuh apa, optimisme dalam diri kita seperti itu teman-teman. Makanya, kenapa kalau kita ingat ke Bung Karno kok beliau berani sekali bilang seperti itu, padahal kondisi pemuda Indonesia lagi sangat mundur waktu itu, karena Bung Karno memiliki jiwa optimisme yang sangat besar sekali, yang sangat luar biasa, seperti itu ya teman-teman. Makanya kenapa di sini, kembali lagi ke cerita yang lalu, saya memberanikan diri untuk, merantau, bahkan di sini tidak ada ridho dari orang tua, maksudnya kayak orang tua saya kayak, sempet tidak mengizinkan, tapi saya nekat kayak gitu, karena saya tahu kalau saya terus-terusan berada di zona nyaman, kalau saya terus-terusan, berada di lingkaran tersebut, di lingkungan tersebut, ya saya tidak akan berkembang. Saya tidak akan bisa maju, saya tidak akan bisa, apa ya, melihat dunia yang ternyata ilmu saya ini masih banyak yang kurang loh, ternyata saya harus belajar loh, ternyata saya harus kejar ini kejar ini kejar ini, ternyata hidup itu bukan cuman tentang ini kayak gitu teman-teman. Karena apa? Karena di desa saya itu kalau teman-teman sudah lulus SMA yang akhwat ya, yang cewek itu dianjurkan untuk menikah seperti itu. Kan sayang banget gitu. Padahal kalau kita lihat lagi tuh banyak banget wanita-wanita hebat, wanita-wanita berprestasi yang kalau diasah itu mereka itu bisa menjadi wanita-wanita yang sangat luar biasa, menjadi pemuda yang keren kayak gitu. Tapi karena memang mindset di desa itu masih kayak, "Oh, udah kamu ngapain jauh-jauh, kerja, kamu ngapain jauh-jauh, belajar, ngapain kejar karir ujung-ujungnya nanti di dapur." Jadi mindset mereka tuh masih seperti itu. Alhasil apa? Alhasil mereka takut untuk keluar dari zona itu. Jadi kalau teman-teman yang hadir pada hari ini, mungkin, ada yang memiliki apa sih, yang berada di kondisi yang saya sebutkan tadi, mulai sekarang mungkin, bisa ditanamkan dalam dirinya kalau ternyata, kita harus, memiliki planning ke depannya. Apalagi terutama teman-teman itu adalah seorang pemuda, mungkin teman-teman yang masih memiliki badan yang sehat, teman-teman masih memiliki kesempatan untuk terus belajar, teman-teman masih memiliki kesempatan untuk terus upgrade skill dan lain sebagainya, kalau bisa, dari sekarang sudah di-planning, oh kedepannya sebegini, kenapa? Karena man arafa bu'da safar ista'adha, barang siapa yang mengetahui, jauhnya perjalanan kayak gitu, maka dia akan bersiap kayak gitu. Tapi kalau teman-teman sekarang ini masih berada di zona yang kayak, "Oh kayaknya aku nggak bisa deh, oh kayaknya aku begini, siapa sih aku mah orang kampung begini gini gini," ya sudah teman-teman akan terusan berada di lingkungan itu dan tidak akan, keluar kayak gitu, nggak akan, bisa berkembang kayak gitu.